Kalau ini lagi buat apanya, Bu? Buat adonan, Mas. Oh, adonan. Ya, merebus gula Jawa. Merebus gula Jawa ya. Oh, boleh tahu memang bahan dasarnya dari apa? Beras. Beras Biasa. Beras biasa. Ya, Bukan beras ketan ya, Bu ya? bukan. Beras yang jadi nasi itu. Ah, Yang kita rendam, terus kita tiriskan, baru digilingkan. giling. Oh, Iya. dibikin tepung gitu ya, Bu ya? Iya, dibikin tepung. Ini direbus sampai mendidih, baru nanti dicampur sama. Kelapa sama tambahan gula pasir. Oh. Itu setelah gula Jawa yang direbus tadi sudah larut, kita masukkan kelapa parut. Kelapa parut ya? Iya. Ini nanti direbus lagi ya? Iya, sampai mendidih tua, benar-benar mendidih tua. Karena untuk mendapatkan hasil adonan yang mungkin yang sempurna ya, Mas, itu air rebusan gula tadi harus benar-benar mendidih tua. Jadi si tepung tadi nggak usah kita susah-susah kita rebus, misalkan kita masak, si tepung adonan tadi sudah matang karena rebusan gula yang benar-benar mendidih tua. Ini kita kasih tambahan garam. Iya, garam untuk memantapkan rasa ya, Mas. Karena kalau setiap olahan makanan itu kalau nggak kita kasih gula ya cuma secukupnya aja, itu kan kurang mantap rasanya. Nah, ini kita aduk dulu. Makan berapa lama proses ini? Berapa ya, Mas? Kira-kira setengah jam atau ya kurang lebih setengah jam untuk merebusnya ya. Karena gula Jawa kalau direbus kan dia seperti batu ya, Mas. Seperti batu. Dan kita tunggu sampai benar-benar larut. Kita tambahkan kelapa, garam, juga ada tambahan gula pasir. Iya. Biar tambah manis ya? Iya, kalau gula Jawa tok itu kurang manis rasanya, Mas. Iya, ini kita tambahkan gula pasir ya. Jadi untuk perbandingan itu paling enak itu 1 kilo beras, itu 1 kilo gula Jawa, 1/4 tepung terigu, 1/4 gula pasir. Untuk kelapa 1 butir. Iya, atau kalau enggak, kita kalau bikin adonan per 5 kilo itu kita kasih kelapa 4. Menunggu cairan gula tadi mendidih. Nanti kita tuang tepung beras sama terigu itu dalam 1 baskom. Beras yang sudah menjadi tepung tadi itu per ember 5 kilo, Mas. Iya. Itu nanti kita tambahkan terigu, dan memang yang mensuplai bahan di sini memang sudah tahu ukuran kita ya, Mas. Jadi bukan rahasia mungkin ya. Jadi dia juga sudah tahu takaran kita. Jadi kalau ukuran yang begini udah bikin adonan ya? Iya. Iya. Itu sudah menjadi takaran mereka, itu sudah pas sesuai dengan permintaan saya. Jadi kalau si pensuplai bahan tadi kalau mau bikin sebenarnya juga bisa. Iya, yang buat hari ini sudah kita adoni kemarin. Itu yang sudah dingin masih ada itu. Iya, itu untuk hari ini, itu adonan kemarin. Nah, iya, itu sudah mendidih tua lah. Kelihatan kan, Mas, ada asapnya. Nah, itu langsung kita aduk ya, pakai alu ya, Mas. Itu ditumbuk-tumbuk sama kayak diuleni itu, Mas. Itu untuk mendapatkan tekstur adrem yang apa ya, Mas, yang pulen, empuk untuk segi penggorengan.
itu memang membutuhkan keuletan, ketelatenan, dan membutuhkan skill yang khusus untuk menggoreng adrem itu sendiri. Kalau kelamaan jadi nanti hasilnya beda Bu ya? Beda Mas. Jadi tingkat kepanasan si minyak itu sendiri harus benar-benar stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satini, biasa dipanggil Mbak Tini. Saya pengusaha adrem mawar merah sejak tahun 2015, tepatnya bulan Juli. Program ini berawal dari program desa untuk membuat produk unggulan dan untuk membuat one village one product. Dan alhamdulillah di kampung kami, tepatnya di Piring 2, Murti Gading Sate Bantul, berhasillah mengangkat adrem menjadi warisan budaya dan menjadi ikonnya Dusun Piring 2 Murti Gading Sate Bantul. Bantul ya Bu? Iya, Simbah putri saya dulu memang jualan olahan makanan, dan itu juga menurun ke ibu saya. Ibu saya jualan makanan juga, meski bukan adrem ya Mas. Terus setelah itu adik saya bikin adrem. Ada di Kretek sana bikin adrem. Terus di sini sendiri saya juga suka dalam memasak. Dan saya memang benar-benar menyukai hal itu. Ya, mungkin dari hobi juga ya Mas. Karena setiap usaha itu kalau kita nggak cinta, kita nggak suka, itu mungkin hasilnya juga nggak akan memuaskan. Tapi kalau kita benar-benar dari hati kita, benar-benar karena ada rasa senang, kita harus benar-benar mencintai usaha itu. Itu merupakan kunci dari sebuah kesuksesan. Meski kita capek-capek ya Mas, itu kadang nggak berasa. Karena yang ada kan karena kita senang dan senang. Ya. Di awal saya membuat adrem itu dari sisa pelatihan ya Mas. Itu ada sisa bahan, itu saya bikin. Waktu itu cuma ada sisa 2 kilo. 2 kilo ya? Iya, 2 kilo itu sekitar, jadi setiap kilonya kan jadi 60 biji ya. Jadi waktu itu ada sekitar adrem cuma berapa gitu, saya titipkan warung. Saya benar-benar memberanikan diri untuk untuk menjual adrem itu, untuk menawarkan ya. Waktu itu cuma ada warung 2, saya titipan. Esok harinya langsung bilang adremnya habis. Gitu ya. Saya kaget, mosok laku. Waktu itu saya cuma nawarkan ke 2 tempat ya Mas di awal. Dan alhamdulillah laku. Dan untuk yang lainnya saya sendiri kurang tahu, dan mungkin itu juga rezeki dari Allah yang telah diberikan kepada kami ya Mas. Itu mereka datang sendiri. Iya, langsung datang itu, sini. Itu benar-benar saya bersyukur banget karena dimudahkan dalam hal ini ya Mas. Dalam usaha ini saya benar-benar bersyukur ya Allah. Engkau telah memberikan jalan kemudahan dalam kami mencari rezeki, karena waktu itu juga kami memang keluarga miskin ya Mas. Saya punya anak 2 masih kecil-kecil dan benar-benar masih membutuhkan biaya ya. Dan itu dimudahkan oleh Allah. Saya benar-benar bersyukur, dan waktu itu memang benar-benar reseller pada datang ke rumah dari pasar, itu mungkin dari dari mulut ke mulut. Mereka ngomong adrem piring ada muncul adrem baru enak, seperti itu mungkin, dan mereka ngambil sendiri ke sini. Sebelum adanya usaha adrem ini, saya dulu pernah jualan gorengan di pinggir jalan. Mungkin saya ingin berubah, mengubah hidup saya dari yang dulu menjadi yang sekarang, dari yang kemarin. Saya berharap hari esok akan lebih baik dari yang kemarin. Iya. Itu, dan juga dikarenakan saya juga bukan yang berpendidikan sekolah ya. Saya putus sekolah di bangku SMP, kelas 1 SMP saya DO, dikarenakan nggak bisa membayar SPP waktu itu. Juga ibu bapak saya meninggal di saat usia saya 13 tahun.
Dan itu dari kecil juga saya ikut orang ya Mas, bekerja ke sana ke sini sampai akhirnya saya berumur 21 tahun saya menikah. Dan saya tinggal di Dusun Piring ini. Dan dari pertama saya tinggal di Dusun Piring ini, saya juga bekerja ini itu saya jalani Mas, untuk membantu perekonomian keluarga. Adrem Mbak Tini ini ada rasa crispy-nya, ada lebih kering dan ada tekstur kering di luar tapi lembut di dalam. Oh, Masya Allah, iya. Iya, itu memang kita saya juga sendiri kurang tahu ya Mas, mungkin di penggorengan, mungkin juga di cara pengadonan itu, tapi memang kelebihan adrem kita memang ada crispy-nya. Yang mungkin tidak bisa ditemui di adrem yang lain. Untuk adrem sendiri per biji itu 1000-an ya Mas. Tapi kalau di pak itu dalam mika, per mika isi 6 itu 6.000. 6.000. Tapi ambil di rumah. Ambil di sini ya? Iya, kalau kita nganter misal sampai Jogja, itu pastilah ada ongkirnya. Karena bukan kita yang nganter. Iya. Ada yang nganter sendiri. Sampai saat ini sejauh mana Bu pengirimannya? Banyak sih Mas, ada yang sampai Kalimantan, ada yang Pontianak, Semarang, itu kita paketkan lewat JNE. Kekuatan adrem bisa bertahan 1 minggu. 1 minggu. Iya, itu di luar, di suhu normal. Di suhu normal ya? Iya. Kalau masuk kulkas bisa tahan lama lagi, cuma dia akan mengeras. Setelah dia mengeras, nanti kita keluarkan dari dalam kulkas, nanti kita kukus di atas nasi atau di pengukusan. Berarti caranya bukan digoreng lagi tapi dikukus. Iya, jangan digoreng. Kalau digoreng akan mengkeret. Iya. Iya, minyaknya akan tambah banyak lagi. Kalau saat ini Bu, boleh tahu nggak omsetnya udah nyampe berapa? Iya, omset itu penjualan kotor ya Mas. Iya. Ya, kira-kira ya 3 sampai 4. Aduh, 2 sampai 3 aja. 2 sampai 3 aja. 2 sampai 3 aja. 4. Nanti naik ketinggian. Cuman kadang-kadang lebih juga bisa. Iya, hari Minggu pasti 4 lebih. Iya, Sabtu Minggu biasanya 4 lebih. Tapi kalau untuk hari-hari biasa itu 2 sampai 3 pasti. Nah, kalau selain datang ke sini Bu, ada penjualan lain nggak, semacam online atau via IG atau WhatsApp? Iya, mereka datang ke sini setelah WhatsApp ya Mas. Jadi kalau nggak melalui WA dulu itu kadang takutnya kalau ke sini nanti nggak ada adres. Kalau WA bisa hubungi ke nomor saya di 087 73 82 54 828. Yang mau datang langsung ke tempatnya nih Bu, kemana nih lebih tepatnya Bu lokasinya? Lokasinya? Iya. Di Piring 2 RT 03 Murti Gading Sambit Bantul. Itu ada di Google Map, ada di Adrem Mbak Tini. Adrem Mbak Tini. Ya, buka saja pasti sudah ada di situ map Adrem Mbak Tini. Kunci dalam kelancaran satu buah usaha itu apa sih Bu? Iya, kuncinya adalah kita sesuai yang saya jalani ya Mas. Itu kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalani sebuah usaha. Dan niat itu harus benar-benar dari dalam hati. Karena saya sendiri dalam menjalankan usaha itu bukan bermodalkan uang, bermodalkan apa itu enggak Mas. Tapi saya modalnya modal nekat. Modalnya modal senang sama pekerjaan itu. Saya memang sehari-hari di depan kompor Mas. Iya, senang. Dan juga satu kunci yang harus kita benar-benar kita yakini, kita harus bersyukur apapun keadaan kita, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih, itu kita harus bersyukur.
bahwa dan kita harus yakin bahwa hari esok akan lebih baik dari hari yang sekarang.